Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Esther Mercy Duarkosu, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2021 Universitas Patimura Ambon. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kompetensi kinerja program studi pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2023. Dengan pembelajaran tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, pada siswa kelas 5 SD Kristen Wakua, Kabupaten Kepulauan Arut. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi luar biasa sedang semangat, yes! Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Ya, luar biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita Berdoa. Untuk itu, Ibu Guru meminta kesediaan Nona Welda untuk memimpin kita dalam doa. Ayo Welda. Terima kasih Welda. Nah, anak-anak semua perhatikan ke depan. Ya, kita akan secara bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu tentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, semuanya tahu? Kita akan menyanyikan secara bersama-sama sambil bertepuk tangan. Ya, Ibu. Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau. Sambut menyambut berjanji satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku Indonesia. Ya, oke. Nah, tujuan kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke ialah untuk menumbuhkan semangat kita, semangat nasionalisme kita sebagai warga Indonesia. Ya. Nah, anak-anak, pada waktu anak-anak masih berada di bangku kelas 4, anak-anak belajar tentang apa saja? Terus, apa lagi? Anak-anak belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia itu bermacam-macam, ada agama, suku, budaya, dan ras yang berbeda. Beda. Nah, sekarang anak-anak sudah berada di kelas 5. Berarti materi yang tadi kita pelajari di kelas 4, anak-anak akan melanjutkan materi itu pada jenjang atau kelas 5. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan Hewan. ya, dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak, yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca teks bacaan tentang gerak hewan dan manusia, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan alat gerak hewan dan
sudah bagi dalam kelompok. Nah, sekarang anak-anak buka buku siswa halaman 3 tentang organ gerak hewan. Semuanya sudah buka? Sudah, Ibu. Ya. Anak-anak diminta untuk membacakan bacaan yang terdapat pada halaman 3, yaitu judulnya tentang apa itu? Ya. Ibu guru akan membacakan paragraf yang pertama, kemudian kelompok 2 paragraf kedua, kelompok 3 paragraf ketiga, dan kelompok 1 paragraf keempat. Bisa? Bisa. Ya, oke. Semuanya perhatikan pada buku yang ada pada atas meja-meja masing-masing. Ayo kan perhatikan kelompok 1. Ya, jadi judul bacaannya tadi tentang organ gerak hewan dan Manusia. nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu paragraf ke-1 tentang salah satu ciri makhluk hidup adalah Manusia. bergerak atau bergerak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, ibu guru berdiri di sini, kemudian ibu guru berpindah ke sebelah kanan. Artinya ibu guru cepat atau bergerak. Oke, lanjut kelompok 2. Baca paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersebut dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, memegang, mengajar, berenang, dan sebagainya. Ya. Paragraf ketiga, kelompok 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan. Ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan penggerakan kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, kelompok 1. Baca paragraf ke-4. Paragraf ke-4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan dapat membantu alat gerak yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kalian. Berdasarkan bacaan yang anak-anak baca itu, salah satu ciri dari makhluk hidup itu ialah Organ gerak. bergerak atau berpindah. Nah, berdasarkan bacaan pada paragraf kedua, paragraf ketiga itu organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari berapa macam? Dua. Pertama apa? Pertama apa? Otot. Kemudian Hah? Kemudian tulang berupa tulang dan otot. Kayak tadi misalnya ibu guru dari sini, kalau ibu guru mau berpindah, ibu guru menggunakan apa untuk berpindah? Ya, jawab kalian semua benar. Sekarang berdasarkan bacaan yang anak-anak baca, ibu guru akan meminta anak-anak untuk menentukan ide pokok dari bacaan yang tadi anak-anak baca. Ya, anak-anak, dari bacaan atau judul yang tadi anak-anak telah baca itu, ibu akan memberikan tugas masing-masing kelompok akan menentukan ide pokok dari
dari bacaan yang tadi anak-anak telah baca. Nah, ide pokok itu apa? Siapa tahu? Ide pokok adalah Kalimat pertama. ya, gagasan atau kalimat pertama atau kalimat utama dari sebuah paragraf. Ya, dari sebuah Cerita. karena sebuah cerita itu dia terdiri dari beberapa paragraf. Nah, cara kita untuk menentukan ide pokok suatu paragraf itu yang pertama, kita harus membaca cerita itu secara keseluruhan dari paragraf pertama sampai paragraf Terakhir. ya, paragraf terakhir. Dibacanya tadi itu ada berapa paragraf? 5. Paragraf. Setelah kita membaca keseluruhan dari cerita itu dari atau semua paragraf itu, kemudian kita menentukan kalimat utamanya di setiap paragraf. Bisa ya? Bisa. Untuk itu, anak-anak baca, lalu jika anak-anak sudah menemukan ide pokok dari paragraf itu, anak-anak bisa sampaikan secara kelompok. Kelompok 2 mencari ide pokok pada paragraf kedua. Kelompok 3 ide pokok paragraf Ketiga. kelompok 1 paragraf berapa? 5. Bisa? Bisa. Nah, ayo silakan membaca bacaan lalu tentukan ide pokok. Ya, ayo kerja. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1 kerja paragraf keberapa? Ya, baca paragraf keempat lalu tentukan ide pokoknya apa. Kalau sudah, bisa sampaikan kepada ibu guru. Ya, Ibu. Kelompok 3 sudah? Ya, coba ayo kelompok 3 baca ide pokok dari paragraf ketiga. Yang lain perhatikan dulu. Halo. Kelompok 1, kelompok 3 akan membacakan paragraf ketiga. Iya, silakan. Ide pokok dari paragraf ketiga ialah Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. ya, itu ide pokok menurut kelompok 3. kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Mana lagi yang ingin baca? Ya, kelompok 2, silakan. Gagasan pokok dari paragraf keberapa? Ya, bilang teman-teman akan membacakan ide pokok dari paragraf keberapa? Ya, ide pokok paragraf Dua. Oke. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan gerak tersusun dalam sistem gerak. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kamu bisa? Ya, silakan Ibu. Paragraf 4, ide pokoknya apa? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, itu apa ide pokok dari paragraf Empat. keempat? Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, anak-anak, berdasarkan ide pokok yang tadi anak-anak telah tentukan di kelompok anak-anak masing-masing, kenapa Najib? Ya, perhatikan ke depan. Berdasarkan ide pokok yang tadi anak-anak dalam kelompok sudah tentukan itu, di sini masing-masing anak akan menyusun sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yang tadi anak-anak sudah tentukan di kelompok masing-masing. Bisa? Bisa. Jadi, berdasarkan ide pokok yang tadi dari paragraf 2 itu tentang apa itu yang tadi anak-anak katakan. Kemudian dari ide pokok itu anak-anak buat dalam suatu paragraf. Jadi berdasarkan ide pokok paragraf kedua nanti anak-anak pilih dalam sebuah paragraf. Bisa ya? Bisa. Apakah anak-anak mengerti semuanya? Bisa mengerti. Ayo
Bisa boleh angkukan tangan lalu membacakan paragraf yang telah ditulis berdasarkan ide pokok tersebut. Ayo siapa yang bisa? Nomor 1, siapa yang bisa? Silakan. Yang sudah bisa ajukan tangan, lalu silakan membaca paragraf yang telah dia buat. Yang sudah ajukan tangan, saya ibu. Saya Ibu. Oke ya, iya. Tepuk tangan untuk dia. Ide pokok dari paragraf berapa? Ibu dari paragraf kedua. Ya, ya. Oke. Paragraf organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam dan organ gerak. Yakin belum ada juga organ gerak aktif yang yakin otot tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dari sistem gerak manusia dan hewan. Ya, oke. Kita berikan contoh. Dia. Dia baca ini. Dia menjawab di sini. Paragraf G1. Yaitu organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Apa tadi yang disebutkan? Yaitu ada organ gerak pasif dan yaitu tulang. Dan ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi manusia maupun hewan itu dia memiliki alat gerak yang berbeda. Ya, siapa lagi yang bisa? Ya, Oji, silakan. Tepuk tangan untuk Oji. Paragraf ketiga. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apapun. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otot dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terancam. Ya, tepuk tangan. Paragraf ketiga, yaitu tanpa organ gerak manusia tidak dapat berbuat apa? Manusia tidak bisa berpindah tempat. Begitupun dengan hewan. Ya, oke. Sudah dua kelompok. Ayo kelompok 3, siapa yang bisa? Silakan. Kelompok 3, hello. Kelompok 3 sudah selesai. Ya, kelompok 3, siapa yang bisa? Ya, silakan dilihat. Terutama untuk 3. Silakan. Paragraf berapa itu? Ya, paragraf 3. Paragraf 2 organ Paragraf 2 berarti. Ya, ayo. Paragraf kedua. kedua Ya. organ gerak banyak
Fungsinya dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, memegang, menoleh, dan lain-lain. Ya, kita untuk 3. Kita mari baca paragraf ke-2. Situ paragrafnya itu organ gerak itu banyak sekali fungsinya. Kita bisa gunakan untuk berjalan, berlari, melompat, menendang. Itu fungsi dari organ gerak. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak sudah bisa mengerti apa yang tadi dijelaskan oleh ibu guru maupun anak-anak sendiri dalam menentukan ide pokok dan menyusun satu paragraf berdasarkan ide pokok yang tadi anak-anak tentukan. Nah, sekarang ibu guru akan memberikan soal kerja kelompok. Jadi nanti masing-masing kerja berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di situ jangan lupa tulis nama kelompoknya, kemudian baca bacaan. Di sini ibu guru ada kasih tugas. Nanti semua bekerja. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Ayo, dan kelompok 3. Ayo Tasya, siapa ketua kelompoknya? Odi, ya. Kelompok 2 ketua kelompoknya siapa? Eda, ya. Kelompok 3 Gori Jelau, ya. Perhatikan di meja anak-anak sudah ada lembar kerja peserta didik. Ayo, sama-sama deh. Kerja sama-sama deh nyantai. Ya, kerja bersama-sama. Di situ jangan lupa tulis ketuanya siapa dan anggota kelompoknya. Berarti nama-nama satu kelompoknya semua ditulis. Jadi di situ Iya, di situ ada soal bacaan teks dengan cermat. Judul teks bacaannya itu tentang apa itu? Ya, oke. Kelompok mana yang sudah selesai? Dipersilakan. Ayo kelompok mana? Sudah selesai. Ya, kelompok 2. Yang lain tidak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang disusun dalam sistem gerak organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, memegang, menjali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
saksikan hasil kerja kelompoknya. Bisa yo. Ayo, ayo. Mari. Ayo mari. Kelompoknya baris. Ayo, kelompok yang lain. Oke? Ya, silakan kelompok 1. Tulang merupakan alat Paragraf keberapa sayang? 4. Ya, paragraf keempat. Ide pokoknya apa dulu? Tulang merupakan alat gerak pasif. Ya, tulang merupakan kalimat penyebabnya. Ya, Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat menentukan alat kelompok 3 gerak perhatikan. yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak pasif akan tetapi tulang mempunyai tangan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, tentang kelompok nomor 3 bagaimana? Oke, kelompok 3. Gori, silakan. 3. Ya, pokoknya apa dari kelompok 3? Ayo yang lain perhatikan. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Ya, kalimat penyumbangnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan penggerakan kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, dan yang perhatikan, pada intinya manusia dan hewan tidak dapat melakukan apapun kecuali harus dengan bergerak. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru punya sebuah video. Anak-anak dapat menyimaknya dengan baik dan dapat memahaminya bahwa organ gerak hewan dan manusia itu sangat penting bagi Manusia. Ayo perhatikan. Ayo, simak video ini dengan baik. Alat gerak hewan. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Harap kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang alat gerak pada manusia. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar gerak pada manusia. Nah, jadi di sini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang alat gerak pada hewan. Kita
itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama yaitu alat gerak hewan invertebrata. Adapun hewan-hewan invertebrata yaitu yang pertama ada belalang, yang kedua siput, yang ketiga cacing tanah, dan yang keempat ada ubur-ubur. Lalu kita bahas satu persatu mulai dari belalang. Pada hewan vertebrata. Demikian pemaparan materi yang dapat Putri disampaikan pada hari ini. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Akhir kata, Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ya, jadi anak-anak sudah tahu bahwa alat gerak hewan dan manusia itu berbeda? Ya, nah anak-anak, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Apakah anak-anak merasa senang? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya, jika begitu, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Tentang organ gerak Ya, hewan dan manusia. dulu saya ibu. Saya. Ya, tentang apa ya? Tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, organ gerak hewan dan manusia. Kemudian apa lagi? Dari organ gerak dan manusia itu kita menentukan apa itu? Ya, ya ide pokok dalam satu paragraf. Nah, dari ide pokok itu juga kita dapat membuat sebuah paragraf dan dapat membuat dari ide pokok itu kita dapat membuat kalimat pengembangannya sendiri. Kemudian dari ide pokok itu juga kita dapat menentukan sebuah paragraf. Jadi organ gerak manusia itu ciri manusia itu yang pertama itu dapat bergerak. Kemudian organ gerak manusia terdiri dari apa tuh? Otot dan tulang. Tulang itu disebut dengan organ gerak pasif atau aktif? Pasif. Kalau otot? Aktif. Ya. Apakah anak-anak semua sudah mengerti bagaimana Kori? Bisa? Bisa dimengerti semuanya? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Anak-anak sendiri mengerjakan, tidak boleh menyontek. Ya, jangan lupa tulis nama kalau dikumpulkan ke buku. Dibaca. Ayo. Iya. Jangan lupa tulis nama ya. Dibaca soalnya dengan baik. Ya. Iya. Jangan lupa tulis nama, baca soal. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Jangan lupa tulis namanya masing-masing. Tulis nama dulu, tulis nama. Tulis nama selesai. Ya, boleh kumpul. Oti. Iya. Jangan lupa tulis nama. Iya, sebentar. Ya. Iya, sebentar. Nanti boleh tulis ini lagi.
mengantisipasi dengan baik untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan, guru punya emoji super hebat untuk anak-anak semua. Kita berikan tepuk tangan. Ya, setelah ini anak-anak pulang ke rumah, ada tugas rumah yang harus dikerjakan. Anak-anak pulang lalu menanyakan kepada orang tua, meminta bantuan orang tua untuk anak-anak dapat mengamati hewan peliharaan anak-anak di rumah, bagaimana cara hewan itu dia bergerak. Bisa? Bisa. Yang berikut, jangan lupa mempelajari pelajaran yang baru kita dapat bersama-sama ya. Ya, Ibu. Sebelum pulang, siapa yang bisa memimpin kita dalam berdoa? Amin.